Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Jalan-jalanmu kerap kali penuh misteri, yang tak dapat dan tak mampu seringkali kami mengerti dengan baik. Tapi ternyata Engkau punya rencana yang sangat indah bagi kami. Kau sebut sebagai orang pilihan Allah, gereja kudus. Setelah orang Israel, orang Yahudi menolak sang anak darimu sendiri. Bantu kami untuk melanjutkan tugas-tugas yang kau berikan kepada gereja dengan menjadi anggota gereja yang penuh kudus, katolik dan apostolik. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, setiap kali saya membaca dan merenungkan tentang Yusuf, saya sangat terharu dan sangat terkesan sekali. Bagaimana cara Tuhan itu selalu mendidik kita bermula dari peristiwa pengalaman-pengalaman yang mungkin pahit di masa lalu. Ya, tetapi kemudian semua itu diizinkan oleh Tuhan untuk suatu maksud tertentu yang seringkali tidak dapat kita mengerti dengan baik. Anda bisa bayangkan bagaimana saudara-saudara Yusuf yang menjual saudaranya sendiri, yang memperlakukan saudara sendiri dengan kejam, dijual, hampir dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur kering, dan seterusnya. Tapi itu diizinkan oleh Tuhan gitu loh. Saya semakin percaya bahwa kita harus menerima kenyataan hidup masa lalu kita, entah pahit, entah tidak, entah menarik, entah tidak, bersyukur mengalami semua itu. Dan ketika semua itu dijalankan dengan penuh kebaikan dan dengan ketaatan kepada Tuhan, ternyata itu menjadi berkah, menjadi bermakna. Ya. Itulah sebabnya kenapa seringkali kita marah, kecewa dengan masa lalu yang pahit, dengan luka-luka batin, dengan sebesar apapun. Tapi seringkali kalau kita jalankan itu semua dengan penuh syukur, penuh sukacita, dan itu berubah menjadi rahmat. Maka ketika Yusuf diperlakukan dengan begitu kejam oleh saudaranya, dan dia menerima dengan taat kepada Tuhan, tidak protes, tidak marah, ya, lalu menjadi Perdana Menteri, dan kemudian dia dapat menyelamatkan, membantu saudara-saudaranya yang kemiskinan, yang melarat, yang tidak dapat makanan. Dan satu kalimat yang menurut saya indah untuk kita renungkan, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi demi kebaikan kita di masa lampau, demi misi hidup kita yang kita bisa berikan kepada orang lain. Maka mari saudaraku terkasih, kita melihat segala sesuatu, dan itu nampak juga dalam diri Yesus. Ya, Yesus yang katakanlah dalam sejarah awal hidupnya pun kita tidak tahu bahwa dia harus menderita juga. Dia harus lahir di kandang yang hina. Ya, dia harus bersama keluarga yang sederhana. Dan kemudian dia melakukan karya-karya dengan penuh iman, ya, dan dia tahu apa yang harus dilakukan demi keselamatan umat manusia. Maka mari saudaraku terkasih, kita belajar untuk menjalankan segala sesuatu demi ketaatan kita kepada Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, entah itu baik, entah itu tidak. Dan Paulus mengatakan kepada kita, segala sesuatu dibiarkan terjadi dalam hidup kita demi kebaikan kita, demi keselamatan kita, demi kemuliaan kita, dan kita membagikan itu untuk karya misi hidup kita yang Tuhan berikan kepada kita bagi orang lain. Saudara, semoga begitu pula jalan kehidupan, jalan keselamatan yang Tuhan berikan, dan begitu pula jalan kehidupan yang Tuhan berikan kepada saya. Mari kita bersyukur atas pengalaman-pengalaman pahit. Meskipun sangat pahit, kita taat kepada Tuhan. Intinya kita taat, kita menerima, kita menjalani dengan penuh iman, penuh kasih kepada Tuhan. Apapun, seberat apapun. Dan itu bisa kita lihat. Dalam bacaan Injil hari ini kita bisa melihat bagaimana terjadi ketika Tuhan mengirimkan nabi-nabinya dihukum, dibunuh, dipenjara, diperlakukan tidak adil, dan anaknya juga dibunuh pula. Dan itu melambangkan tentang kisah tentang pekerja yang membunuh anak dari sang tuan. Dan kemudian karena anaknya dibunuh, maka rahmat itu
Ya, rahmat itu tidak lagi kepada bangsa Israel, tapi kepada bangsa lain, kepada kita semua orang Katolik, orang di dalam gereja ini. Jadi kita bersyukur, saudaraku terkasih, kita dipilih menjadi bangsa yang terpilih. Ya, orang yang taat kepada kehendak Allah, orang yang menjalankan kehendak Allah demi kebaikan kita sendiri, demi kebaikan orang lain, dan demi kebaikan dunia. Semoga Anda dan saya bersyukur atas rahmat yang boleh kita alami sampai hingga hari ini. Dan kita mau menjalankan semua itu demi kebaikan Tuhan, demi kebaikanku sendiri, demi keselamatan orang lain. Semoga kita bersyukur atas rahmat yang indah ini dalam diri kita. Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua untuk belajar bersyukur dan membagikan apa penderitaan salib itu untuk karya bagi manusia, bagi orang lain, bagi keluarga kita. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.